pembelajaran online itu sebenarnya lebih banyak itu tugas online gitu. Jadi siapa sih yang pembelajaran online ini semakin nggak mengerti materi tentang perkuliahan, itu yang rete tuh banyak banget. Jadi artinya memang ketika online ternyata mahasiswa malah nggak paham gitu banyak. Jadi kita buat video seperti ini pun mungkin ada beberapa dosen yang nggak cuma sekali tag doang gitu, karena kita harus melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan semuanya itu online. Semuanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel Dosen Hype Official. Yeah. Subscribe dulu guys, karena subscribe gratis kata Rafathar. Cek kidot. Subscribe. Oke, jadi saya sendiri karena sudah terbiasa sendiri, dan memang harus diakuin bahwa sekarang itu kita punya banyak sekali kesibukan, banyak deadline yang harus kita kerjakan. Jadi tidak punya waktu untuk bertemu dengan tim, untuk mengerjakan sesuatu mengenai konten. Jadi kami minta maaf kalau kontennya sampai saat ini terhambat gitu, karena ini ada break kerjain dan baterainya lumayan oke. Ya udah, kita meluangkan waktu 10-15 menit untuk memberikan konten-konten yang lucu-lucu aja. Nggak lucu sih ya, ayolah dibantu kita lah kontennya supaya naik terus subscribernya, naik terus jam tayangnya. Kita butuh jam tayang 4.000 sama subscriber 1.000. Ayo terus swipe up. Oke, subscribe terus guys. Oke ya. Jadi dalam video kali ini kita punya segmen terbaru, yaitu mahasiswa curhat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai dosen pun mengerti apa yang menjadi keluhan mahasiswa selama ini. Tetapi kalau dosen sudah mengerti mahasiswa juga harus mengerti balik, saling mengerti gitu ya. Kalau saling itu kan enak gitu loh, saling mencintai. Pokoknya kalau saling itu akan lebih enak ya. Jadi tujuan goals kita itu akan tercapai jika kita saling mengerti satu sama lain antara dosen dan mahasiswa. Jadi dicetuskannya mahasiswa curhat ini sebagai alternatif penyampaian aspirasi mahasiswa mengenai keluhan-keluhan atau kendala apapun ya. Ini apapun, nggak tentu tentang pembelajaran, apapun. Ke kita bisa lewat video, WhatsApp, email, komentar, ataupun yang lain. Banyak sekali alternatifnya, terserah kalian ya. Harapannya memang punya solusi yang baik ya. Namun pada intinya minimal aspirasi atau kendala kalian tersampaikan. Jadi kita sebagai dosen nih, oh ternyata mahasiswa seperti ini ya, harapannya kita bisa memberikan solusi, kemudian mahasiswa juga terselesaikan permasalahannya. Walaupun enggak, tetapi kita minimal mengetahui lah. Kita selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa pasti tentunya. Oke, jangan lama-lama. Ini adalah keluhan pertama dari mahasiswa dari video ini. Check it out. ini ya, maksudnya itu tuh sebenarnya udah banyak dibicarain ya di media sosial, misalnya Twitter atau di Instagram ya, di komentar-komentar. Kalau pembelajaran online itu sebenarnya lebih banyak itu tugas online gitu. Jadi dosen-dosen tuh lebih banyak ngasihnya itu tugas. Jadi kayak materinya tuh lebih sedikit daripada tugas yang diberikan gitu loh. Jadi tugasnya lebih banyak gitu ya. Iya, jadi misalnya Oh, itu yang jadi beban, jadi buat mahasiswa tuh beban gitu. iya benar-benar, apalagi kan mata pelajarannya itu kan bukan cuma 1-2 gitu kan, ada banyak. Kalau misalnya semua dosen dalam tugas. pembelajaran online ini ngasih tugas semua nih, itu kan berarti udah banyak banget tugas-tugas yang harus dikerjain mahasiswa gitu ya. Tapi sebenarnya sih itu harusnya bukan menjadi keluhan yang berarti, karena emang tugas mahasiswa karena emang ya tugas-tugas gitu kan. Cuman ya itu Cuma karena online jadi gitu ya. lebih gitu aja. Mungkin Oke, ya, jadi tadi adalah salah satu keluhan yang diwakilkan salah satu mahasiswa gitu ya. Jadi katanya pembelajaran online ini malah berdampak tidak efektif untuk mahasiswa, karena
menjadi banyak tugas gitu. Jadi dosen ternyata tidak menyampaikan materi dengan baik tapi memberikan tugas. Jadi bisa bayangkan kalau mahasiswa mengambil 8 mata kuliah semuanya tugas, ya pusing gitu ya. Ini sebagai ini alternatif. Jadi mudah-mudahan dosen atau teman-teman kami tentunya melihat tayangan ini menjadi peka ya, menjadi meringankan tugas mahasiswa. Namun ini kan menjadi PR tentu buat dosen ya. Ini saya mencoba mencoba menanggapi. Jadi kalau misalkan dosen itu memberikan tugas, itu mungkin adalah tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah jujur ya, ini kalau pengalaman saya pribadi, saya sebagai dosen, dan nanti mungkin mahasiswa saya boleh komentar di bawah ketika memang saya tidak benar atau tidak sesuai. Jadi selama ini pembelajaran online ini saya jarang sekali memberatkan tugas kepada mahasiswa. Jadi selama perkuliahan misalkan 1 minggu sekali. Oh ya, maaf Kak ya, sorry tadi ada Bang Gojek. Jadi gini teman-teman ya, jadi kalau misalkan tugas tadi ya, kalau saya pribadi itu karena saya memahami betul ya, apalagi adik saya semuanya mahasiswa S1, mahasiswa S2, jadi saya paham betul bagaimana beban mereka dalam pembelajaran online gitu. Oleh karena itu saya mensiasatinya adalah dalam pembelajaran online 1 minggu ini, misal 1 minggu ini 1 pertemuan gitu ya. Nah, saya pastikan selalu memberikan modul atau materi PDF kepada mahasiswa, terus kemudian mahasiswa mempelajari, membaca sendiri, kemudian nanti saya berikan video juga sebagai pengantar. Jadi untuk menguatkan kalian pemahaman supaya menjadi lebih paham tentunya, itu menurut saya itu udah cukup gitu. Nah, ketika memang materi itu butuh pendalaman materi lagi atau mungkin agak susah gitu ya, materinya tergolong butuh diskusi yang banyak atau tukar pikiran. Nah mungkin nanti ketika materinya memang dirasa dosen itu sudah susah, ya mau nggak mau, jadi mahasiswa dibebankan tugas itu dengan tujuan adalah supaya tadi sudah dikasih materi, sudah dikasih video, terus kemudian ini loh dikasih tugas, mereka paham nggak sih gitu. Jangan sampai cuman oh ya udah nih saya sudah ambil materi, terus kemudian video udah ditonton tetapi aplikasinya tidak paham gitu. Nah itu tujuan saya seperti itu. Namun ketika memang materi itu masih tergolong mudah dan tidak banyak pertanyaan dari mahasiswa, itu biasanya saya tidak memberikan banyak tugas, mungkin hanya untuk diskusi ya. Diskusi juga nanti sudah ada di sudah di website forum diskusinya disediakan. Kemudian ada platform tambahan, mungkin biasanya teman-teman kelas tuh, Bu ayo kita zoom dong karena materinya agak susah dan kita butuh diskusi secara langsung virtual gitu ya. Udah kita pakai Zoom, terus kemudian ada grup WhatsApp juga. Ketika memang tidak terselesaikan atau waktunya tidak cukup di Zoom, kita bisa melanjutkan di grup WhatsApp. Kemudian ada yang japri, bahkan ada yang menelpon. Itu mahasiswa juga harus mengetahui bahwa dosen itu menyediakan meluangkan waktu banyak loh di situ, ya nggak sih? Jadi kita kadang misalkan nih waktunya kita sama keluarga, tetapi mahasiswa menelpon atau mahasiswa menanyakan gitu. Nah kita kan akhirnya mau nggak mau menyempatkan waktu yang lebih pada mahasiswa, dan harapannya ya mahasiswa juga mengetahui nih kita juga membuat video gitu, membuat materi ya, semuanya memang tugas seorang dosen. Tapi perlu diketahui bahwa semua itu effort kita tuh luar biasa sekali. Jadi kita buat video seperti ini pun mungkin ada beberapa dosen yang nggak cuma sekali tag doang gitu, karena kita harus menampilkan yang terbaik. Ada beberapa kali tag, belum nanti edit video, belum ketika nanti ada sesuatu yang terlihat kurang oke gitu. Dan itu yang harus mahasiswa juga pahami, bahwa kita benar-benar melakukan yang terbaik untuk mahasiswa gitu. Jadi ketika memang mahasiswa dibebankan tugas tadi, ya kita berpikir positif. Oh ya udah, karena tugas mahasiswa ya juga tidak dipungkiri adalah mengerjakan tugas gitu. Nah, namun ketika memang dirasa tugasnya itu ini kayaknya kelewatan banget sih, ya nggak apa-apa sih kita sharing ke dosennya, Bu. Ini tugasnya yakin seperti ini. Gimana kalau misalkan tugasnya kita kerjakan secara kelompok, Bu? Karena mengingat tugasnya banyak dan agak susah gitu ya. Itu nggak apa-apa. Alternatif itu kita upayakan untuk disampaikan kepada dosen supaya dosen juga oh ternyata ini loh kendalanya mahasiswa keberatan, tugasnya terlalu susah atau terlalu memakan banyak waktu yang lama, harus riset atau mungkin harus mengambil data ya. Jadi itu harus disampaikan dengan baik. Jadi gitu ya teman-teman.
mohon untuk kita saling mengerti. Nah, teman-teman juga harus paham juga bahwa ketika memang dosen ini responnya lama ya dalam forum e-learning atau menanggapi keluhan-keluhan mahasiswa melalui WhatsApp atau melalui websitenya gitu, di forum diskusinya gitu, tentu mahasiswa juga harus mengerti bahwa ternyata dosen itu punya kesibukan lain. Yang perlu kalian ketahui bahwa dosen itu melakukan tridharma perguruan tinggi itu wajib, ada 3. Jadi selain mengajar kepada mahasiswa, kewajibannya adalah melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan semuanya itu online. Kalian aja yang merasa perkuliahan online aja sangat beban gitu ya, dosen juga sama, dosen juga mempunyai kewajiban lain, penelitian, pengabdian itu secara online. Jadi waktunya itu tidak hanya memberikan pelayanan kepada mahasiswa saja gitu. Jadi kita juga punya kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, oleh karena itu ya itu tadi. Jadi ketika memang kita meresponnya agak lama ya dimaklumi gitu. Karena gini, teman-teman yang perlu kalian ketahui ya, kita tuh misalkan nih, kalau sebelum online itu, sebelum ada pandemi itu kan kita misalkan nih ada seminar di kementerian gitu. Kita bisa perjalanan ke sana, terus di jalan kita bisa santai, bisa ngecek YouTube atau Instagram atau balesin mahasiswa gitu kan. Oh sekarang kan nggak bisa gitu, sekarang semuanya online. Misalkan nih hari ini kita ada seminar dengan kementerian, ya udah kita siapkan laptop, kemudian nanti sudah ada jadwal menunggu lagi jam 10 kita rapat dengan prodi, kemudian nanti jam 2 kemudian jam 2 ada rapat lagi dengan tim penelitian atau pengabdian, kita buka Zoom lagi, Zoom satu ini selesai, Zoom ke berikutnya, sampai kadang-kadang kita tuh dosen tuh sampai ketuker-tuker ID Zoom-nya itu loh, karena waktunya itu tadi padat dan gak ada space banget untuk waktu kita seperti ini. Sebenarnya jarang gitu, kita deadline ini, kemudian Zoom ke berikutnya, jadi memang online ini memakan banyak waktu yang membuat kita itu sebenarnya agak capek. Tapi ya itu tadi, mau nggak mau ya, semakin berkembangnya teknologi dan memang kita memasuki era 5.0, jadi semuanya berbasis teknologi. Memang sekarang kendalanya adalah pembelajaran online memang belum efektif. Nah itu jadi PR juga kepada kita dosen dan akademisi untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Karena gini ya teman-teman, saya sering membaca di Twitter, bahkan yang meretweet itu banyak banget, yaitu siapa sih yang pembelajaran online ini semakin nggak mengerti materi tentang perkuliahan, itu yang retweet tuh banyak banget. Jadi artinya memang ketika online ternyata mahasiswa malah nggak paham gitu, banyak sekali yang merasa seperti itu. Nah itu kan bahaya gitu ya. Jadi bahayanya dalam artian gini, kita sebagai dosen sudah menyiapkan semuanya dengan baik dan harapannya goalnya juga tercapai, mahasiswa paham, mahasiswa untuk menyerap ilmu dengan baik, tapi ternyata kayak tadi tuh makin ini apaan sih, nggak paham gitu. Nah itu kan sayang sekali gitu. Jadi teman-teman, kita saling mengerti ya, karena kan yang perlu kalian ketahui juga bahwa yang namanya perkuliahan, namanya mahasiswa itu kan berarti belajar mandiri ya. Kita sebagai fasilitator nih, kita menyiapkan materi, kita menyiapkan video, kita menyiapkan forum untuk diskusi. Ya sisanya teman-teman juga berusaha untuk mempelajari sendiri lah, karena kan kalian bukan anak SMP, SMA yang mungkin harus diajarkan 1 ditambah 10 dibagi 12 gitu kan, bukan yang seperti itu lagi gitu. Jadi ayolah kita sama-sama berkomitmen untuk satu tujuan visi misi yang sama, yang baik, sehingga goal kita selama e-learning pun akhirnya tercapai gitu teman-teman. Oke ya, jadi teman-teman ini yang lain kalau misalkan punya keluhan atau kendala lain, boleh teman-teman kirimkan melalui melalui WhatsApp boleh, video juga dikirim boleh, atau mau collab juga boleh kalau memang waktunya memungkinkan, silahkan. Dan nanti ya harapannya nanti beneran deh kita sebagai dosen juga memikirkan kalian kok, beneran ya. Jadi mudah-mudahan platform ini bisa mewakili teman-teman yang lain, dan harapannya kedepannya tidak ada keluhan-keluhan lagi untuk mahasiswa. Jadi mari kita pelan-pelan menyelesaikan permasalahan satu persatu. Oke, cukup ya, jangan lupa subscribe terus dan dukung Dosen Hype Official menuju 1000 subscriber dan 4000 jalan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.